Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi saya ingin menambahkan sedikit narasi ya untuk gambar saya yang tadi pagi. Jadi yang pertama adalah sebenarnya gambar itu walaupun tertulisnya PTNBH gitu ya, tapi sepertinya kok itu terjadi di semua jenis PT. PT yang saya maksud adalah perguruan tinggi ya, bukan perseroan terbatas. Jadi di setiap PT itu akan terjadi gitu ya. Mungkin skalanya bisa macam-macam ya. Mungkin yang PTN non BH itu mungkin skalanya bisa lebih berat begitu ya. Bisa lebih intensif ya. Mungkin untuk PTS bisa lebih ringan misalnya. Itu memang relatif. Tapi kalau lika-likunya sendiri pasti sama gitu ya. Jadi judulnya saja PTNBH karena kebetulan saya ada di situ gitu ya. Nah, judulnya kenapa juga PTNBH? Karena saya melihat juga sepertinya status sebagai perguruan tinggi yang otonom sendiri itu perlu dibatasi ya. Jadi bukan tidak punya otonom atau tidak punya otonomi, tapi memang harus dibatasi. Jadi ketika warganya, ketika pimpinannya bicara tentang otonomi di kampusnya yang kebetulan berbadan hukum, maka dalam setiap pembicaraan itu harus ada pembatasnya memang. Jadi tidak bisa dibilang otonomi itu seolah-olah semuanya jadi tidak ada aturan gitu ya. Tidak. Jadi tetap ada aturan. Nah, masalahnya adalah apakah setiap aturan itu memang diciptakan serinci itu? Gitu ya. Karena seringkali kita ya itu mengikuti aturan itu kadang sudah seperti otomatis saja gitu. Seperti otomatis seolah-olah memang seharusnya begitu, padahal aturannya sendiri itu tidak mengatur gitu ya. Artinya bukan tidak mengatur tapi memberikan kewenangan ya, memberikan keleluasaan kepada kampus yang berbadan hukum untuk mengelola sendiri dengan caranya begitu. Tentu ada koridornya ya. Nah, namun demikian pada saat kondisinya seperti itu pun kita yang ada di PTNBH itu merasa ya nggak tahu bahwa itu bisa diatur sendiri misalnya. Nah itu banyak ternyata. Ya sebagai contoh misalnya untuk pergi ke luar negeri saja, itu kan beberapa waktu yang lalu beredar, setidaknya di kampus saya beredar surat edaran lah begitu yang menjelaskan prosedur untuk pergi ke luar negeri bagi para dosen. Nah di situ memang tidak tertulis misalnya lingkupnya hanya ASN atau PNS ya, tidak. Tapi di situ jelas tertulis LL Dikti, gitu ya. Nah, ketika LL Dikti itu disebut, bukankah asosiasi kita itu langsung ke arah PTS? Gitu. Nah, di kepala saya, oh berarti dosen PTS juga harus mengikuti prosedur ini, minta izin ke luar negerinya gitu ya, sampai ke Setnek gitu. Nah, yang seperti itu juga perlu dipelajari gitu. Tadinya saya berpikir dosen PTS itu dikecualikan gitu ya, karena dia tidak ada di bawah Setnek gitu. Ternyata kalau melihat itu, surat itu, maka disebut LL Dikti ya, maka ya mestinya termasuk ya. Tapi tolong dikoreksi kalau saya keliru. Kemudian di surat itu juga rasanya tidak disebutkan sumber dananya. Nah, asumsi para pembaca yang ASN ya, atau PNS, dananya itu berasal dari negara, maka harus minta izin sampai ke atas, sampai ke sana. Bagaimana bila dananya bukan dari negara, dari sponsor mungkin, dari mitra mungkin? Di situ tidak tertulis, yang mana artinya mestinya adalah ya bisa saja ikut aturan yang sama, bisa saja tidak gitu
Nah itu tuh siapa yang harus memastikan gitu? Ya mungkin pimpinan melalui stafnya gitu ya. Jadi saya berpikir, oh berarti menjadi pimpinan perguruan tinggi berbadan hukum itu untuk mengizinkan stafnya pergi ke luar negeri untuk satu keperluan yang jelas dengan dana negara atau dana sponsor atau di luar dana negara, itu nggak bisa sendiri mengizinkannya. Saya ulang ya, jadi kalau dibaca, maka menjadi pimpinan sebuah PTNBH itu juga tidak bisa mengizinkan sendirian ya. Mengizinkan secara mandiri stafnya untuk pergi ke luar negeri untuk urusan yang jelas dengan biaya negara atau biaya bukan dari negara, tanpa izinnya itu harus bersamaan, bebarengan dengan izin dari Setnek. Itu nggak bisa berarti ya. Kalimat saya mudah-mudahan bisa dipahami ya gitu. Jadi apakah seperti itu memang yang terjadi gitu ya. Nah berarti untuk keperluan yang sama statusnya tidak berbeda dong antara pimpinan PTNBH dengan pimpinan PTN yang belum berbadan hukum atau pimpinan PTS. Untuk urusan itu tidak ada bedanya berarti gitu ya. Nah yang menjelaskan itu harusnya siapa? Karena surat itu jelas tidak bisa berbunyi dengan sendirinya, karena terlalu banyak penafsiran dan di lapangan memang akan terlalu banyak variasi yang tidak dijelaskan secara eksplisit di surat itu. Jadi tugas pimpinan memang harus menjelaskan itu ya, tentu lewat stafnya ya yang mencari tahu dan seterusnya lah. Kemudian diputuskan, kemudian disampaikan ke warganya gitu. Itu sebagai contoh ya. Kenapa kok judulnya PTNBH? Karena itu suatu kondisi yang memang ekstrim, yang ya perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, yang punya otonomi. Nah, adapun untuk jenis kampus yang lain ya mestinya itu juga dirasakan gitu ya. Nah, yang kedua, saya menulis itu karena tadi juga ya, apakah untuk sesuatu hal yang tidak diatur itu kita tahu mana yang nggak diatur gitu. Sebagai contoh misalnya begini, apa iya untuk setiap proses itu selalu harus pakai surat ya? Dalam arti begini, surat itu kalau di dalamnya ada kontennya dan cukup untuk satu lembar surat, maka itu cukup satu lembar. Tapi ketika surat itu kemudian kontennya itu cukup banyak, maka kan lampiran ya. Nah, kenapa kok masih perlu pakai surat gitu? Internal ya, saya yang saya sampaikan ini internal. Apakah masih perlu pakai surat gitu? Misalnya ketika misalnya ada, saya bicara universal ya ini ya. Tidak terkunci pada jenis kampus tertentu atau kampus tertentu ya. Misalnya begini, ada dana penelitian dari Dikti misalnya. Nah kalau dari Dikti biasanya kan masuk ke LPPM. Nah di LPPM kemudian artinya si dosen itu menginduk ke LPPM masing-masing untuk kemudian mengatur administrasi atau pengelolaan keuangan riset itu di LPPM ya. Mestinya kan begitu. Nah, apakah kemudian ketika misalnya saya yang dapat dana itu masih perlu bersurat gitu? Ketika akan mengajukan pencairan misalnya, apakah perlu bikin surat yang terhormat kepala LPPM gitu? Kenapa tidak ya langsung saja begitu? Uang saya berhak kok atas uang itu. Itu uang saya, uang negara yang dititipkan kepada saya untuk saya melakukan suatu riset. Jadi kalau saya misalnya memang punya alasan yang sesuai dengan proposal dan saya bisa membuktikan pengeluaran itu, ya mestinya ngapain saya perlu pakai surat gitu? Kenapa nggak langsung saja mengontak misalnya staf tendik tertentu misalnya yang mengurusi itu, bertanya untuk bisa minta uang itu perlu syarat apa saja? Kan biasanya ada dua ya caranya. Bisa kita UYHD ya, kita nulis bikin tabel begitu, minta uang di depan,
deposit ya, untuk kemudian kita pakai, untuk kemudian kita pertanggungjawabkan di belakang, atau sistemnya penggantian atau reimburse. Kan ada dua itu biasanya. Nah, ya tinggal dipilih saja kan. Saya nanya ke Tendik, saya mau sistem UYHD, gimana caranya? Ya. Kemudian saya perlu apa? Misalnya tadi reimburse, gimana caranya gitu. Bukti pengeluaran apa yang dianggap sah misalnya. Ya itu kan saya nanya dulu, itu kan sangat normal ya. Nah, ya sudah, ketika dijelaskan, ya sudah. Ya saya cukup bilang ke Tendik, tolong itu saya disiapin UYHD misalnya 10 juta gitu untuk 1 minggu ini saya mau ke lapangan misalnya begitu. Cukup itu, kenapa saya harus bersurat? Ya, tentu cerita ini bisa dimodifikasi di kondisi masing-masing ya. Pada intinya itu kenapa perlu bersurat gitu. Ya, untuk organisasi yang sependek itu dan sekecil itu. Kalau misalnya dari LPPM ingin berkomunikasi dengan Dikti, saya bisa nerima kalau itu perlu surat gitu ya. Tapi kalau saya sebagai tim LPPM ya, karena walaupun saya dosen di prodi atau dosen di fakultas, ketika kita melakukan dapat riset Dikti, maka kita ini kan ada di bawah LPPM. Nah, organisasinya kan tinggal pimpinan LPPM, Tendiknya, kemudian kita, itu kan cuma 3 orang. Kenapa harus pakai surat gitu ya? Nah, itu yang saya nggak paham gitu ya. Kenapa? Nah, itu hal yang kedua, yang jarang sekali ada orang yang mau berinovasi gitu, atau nanya, ini sebenarnya perlu nggak surat ini gitu? Nggak ada. Jadi semuanya sudah seperti dianggap otomatis saja, seperti sikat gigi gitu. Ya, ibu dan bapak sikat gigi setiap hari. Kalau saya tanya gimana cara sikat gigi, atau gimana cara naik sepeda, mungkin sudah nggak bisa menjelaskan lagi. Ya karena sudah otomatis. Naik ke atas sadel, mulai kayu, jalan, selesai. Nggak bisa dijelaskan teorinya kan begitu ya. Nah, contoh yang terakhir nih. Misal ya, dalam satu organisasi itu membutuhkan verifikasi misalnya. Misalnya untuk pengajuan keuangan dan lain-lain itu membutuhkan verifikasi ya. Nah, bisa jadi dalam satu waktu itu load pengajuan keuangan, beban pengajuan keuangan yang harus diverifikasi itu memang membesar. Saya paham itu biasanya di akhir tahun ya. Nah, sudah tahu selalu terjadi begitu misalnya. Kenapa tidak ada tambahan verifikator misalnya? Gitu ya. Yang cukup tapi gitu ya. Bukan tambahan yang hanya 1-2 orang yang jelas misalnya tidak cukup ya. Ya yang cukup gitu. Itu kenapa tidak dilakukan gitu. Padahal sangat mungkin itu kan tidak diatur. Atau caranya dibalik ya. Caranya dibalik. Jadi verifikator itu diletakkan di setiap unit kerja yang ada di bawahnya. Jadi misalnya begini, verifikatornya ada di bagian atau divisi keuangan di suatu kampus misalnya. Nah, kenapa si verifikator itu atau jabatan-jabatan kunci agar uang itu bisa dikeluarkan, yang tadinya ada di unit di atasnya, di divisi keuangannya yang ada direktorat katakanlah begitu, itu disebar. Dia digaji oleh unit kerja yang direktorat itu, tapi posisinya ada di fakultas masing-masing misalnya. Jadi misalnya fakultas ada 10, ada 9, ada 5, ada 12. Silakan dihitung saja jumlah fakultas. Dia tinggal ditaruh aja di situ. Duduk di fakultas itu ekstrimnya gitu ya. Jadi dia mejanya ada di fakultas, bukan di divisi keuangan yang ada di rektorat. Atau mau punya mejanya tetap di rektorat, tidak ada masalah juga. Selama yang dikerjakan hanya pengajuan atau yang diverifikasi adalah hanya pengajuan yang dari fakultas yang ditugaskan. Nah, tentu ini bisa macam-macam, bisa saja misalnya itu sudah terjadi di kampus kami misalnya. Ya, tapi buktinya dalam waktu-waktu tertentu memang itu nggak cukup tetap gitu. Ya. Sebaliknya di sisi pengusul ya, saya sebagai dosen misalnya, ya jangan mepet-mepet. Ya itu sudah resiko.
Artinya apa? Dosen juga harus paham kalau nerima kerjasama misalnya jangan di bulan Oktober. Kalau kegiatannya 3 bulan, selesainya di November. Ya bagaimana bisa? Biasanya kan keuangan itu akan deadline-nya itu mungkin di akhir November mungkin ya. Jadi segala kegiatan itu harus sudah terdata sampai akhir November gitu umumnya. Nah kalau nerima kerjaan atau kermanya di Oktober dan masa kerjanya sampai November, terus kegiatan yang November itu bagaimana caranya bisa diajukan di akhir November? Kan pasti ngebut. Baik kitanya, sayanya sebagai pelaksana ngebut, verifikatornya kan juga harus ngebut. Artinya kan mungkin satu fakultas bisa aja perlu ada verifikator tambahan. Bisa dipahami ya? Gitu. Jadi, nah sekarang siapa yang bisa bilang begitu, menjelaskan itu ke dosen? Siapa? Misalnya begini, jangan nerima kontrak di bulan Oktober yang kontraknya itu umurnya 3 bulan sampai November, jangan. Ditolak saja. Kalau mau nerima kontrak, ya kontraknya yang 1 bulan misalnya di Oktober itu, atau ya Oktober gitu ya, 1 bulan. Misalnya kursus begitu ya, atau survei kecil misalnya ya, yang bisa dilakukan dengan cepat ya bolehlah gitu. Tapi kalau misalnya umur dari si kerjasama itu sendiri berakhir di November, itu sudah red flag ya, bendera merah itu. Bisa jadi ya harus jibaku gitu. Nggak bisa diselesaikan dengan cara yang normal misalnya. Nah itu kan harus dijelaskan. Nah artinya apa? Pimpinan di level fakultas pun, atau di prodi, atau dimanapun ya dia menjabat, itu kan punya keterbatasan. Kembali lagi ke pernyataan saya yang awal tadi. Nah keterbatasan itu yang harus didefinisikan untuk kemudian dijelaskan ya. Setidaknya bola keterlambatan itu jangan ada di kotaknya dia gitu. Nah kalau setiap pimpinan di setiap level itu mikir hal yang sama, maka kan dia akan berusaha bekerja seefisien mungkin gitu. Ya yang penting bolanya jangan karena saya bola itu jadi tidak ditendang misalnya begitu ya. Nah hal-hal seperti itu tuh kan perlu dilihat satu-satu begitu. Memang berat ya jadi pimpinan, ya memang berat ya, saya belum pernah jadi pimpinan gitu, tapi saya jelas pernah ngurus segala macam tetek dan bengeknya administrasi itu. Saya jelas pernah. Dan saya jelas pernah ngobrol dengan tendik dari yang tendik level tinggi, tendik level menengah, sampai tendik level rendah. Saya pernah ajak bicara urusan begini, karena saya ingin bertanya gitu. Jadi bagaimana ini persisnya begitu. Itu saya pernah lakukan jelas. Nah, karena itu saya tahu itu berat. Ya, jadi sekali lagi gambar saya itu bukan untuk melemahkan, bukan untuk mengurangi semangat, tidak, tapi untuk mengantisipasi gitu. Bahwa siapapun Anda di kampus manapun, berjenis apapun, hambatan seperti itu tuh akan jadi masalah selalu gitu. Jadi harus diantisipasi, baik sebagai dosen biasa seperti saya, sebagai pimpinan level menengah, pimpinan level tinggi ya. Kemudian tendik juga sama. Ini walaupun tendik menurut saya sih, tendik bagaimana pimpinannya menurut saya gitu ya. Mereka tidak akan melawan itu. Nah itu setiap orang harus mengantisipasi gitu maksud saya. Nah kalau semua orang bisa mengantisipasi dan tahu keterbatasannya, tahu kewenangannya itu bisa di-extend sampai di mana, maka mestinya kalau ada keterlambatan, kalau ada masalah itu mestinya ada solusinya gitu. Mestinya. Ya, sekali lagi kondisi ini akan sangat bervariatif, masalahnya juga akan sangat bervariatif. Apa yang saya tulis, apa yang saya gambar, apa yang saya sampaikan ini juga tidak terlalu universal ya, bisa jadi. Tapi mestinya pesannya itu universal mestinya ya. Nah sekali lagi itu juga pengingat buat saya sendiri, bukan ditujukan untuk menjelekkan siapa-siapa.
ya intinya untuk mengantisipasi. Demikian kurang lebih. Terima kasih sudah nonton video ini dan terima kasih sudah melanggan Substack saya. Mudah-mudahan saya bisa terus membagikan berbagai pengalaman saya, baik pengalaman yang positif atau negatif, tentu dengan cara yang baik ya. Kemudian berbagai apa yang saya tahu ya, juga apa yang saya tidak tahu itu saya akan bagikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi ibu dan bapak sekalian. Terima kasih, selamat siang, selamat libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.